Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Hilmi Rahmat Hidayat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pengenalan jaringan komputer. Jaringan komputer merupakan kumpulan dari beberapa komputer yang dihubungkan satu dengan yang lainnya dengan menggunakan protokol komunikasi. Jaringan ini merupakan media transmisi tertentu untuk dapat saling berbagi informasi. Pertama adalah jenis-jenis jaringan komputer berdasarkan luas wilayah. Satu adalah LAN atau Local Area Network. LAN adalah berbentuk jaringan komputer lokal yang luas areanya sangat terbatas. Biasanya hanya jaringan rumahan, kantor, laboratorium, di mana komputer masing-masing dapat saling berinteraksi, bertukar data, dan menggunakan peralatan atau hardware bersama seperti printer. Media ini digunakan untuk LAN berupa kabel UTP atau BNC maupun tanpa kabel atau wireless. Keuntungan menggunakan jaringan LAN. Yang pertama adalah saling bertukar file atau file sharing. Selanjutnya adalah pengamanan data dalam bentuk backup dapat disimpan di berbagai komputer backup. Penggunaan peralatan seperti printer secara bersamaan dapat membuat sistem client server sehingga pengguna dan manajer dapat terpusat. Yang kedua adalah jaringan MAN atau Metropolitan Area Network. Jaringan MAN merupakan jaringan skala yang lebih besar dibandingkan dengan LAN. Merupakan jaringan antar kantor atau perusahaan yang jaraknya berdekatan dengan luas area jaringan kira-kira 10-50 km. MAN terdiri dari beberapa LAN yang saling terhubung. Media yang digunakan idealnya adalah kabel serat optik atau wireless, atau menggunakan media komunikasi umum yang sudah ada. Yang selanjutnya adalah jaringan WAN atau Wide Area Network. WAN adalah bentuk jaringan komputer dengan skala yang sangat luas, berupa jaringan komputer antar kota, pulau, negara, bahkan benua. WAN merupakan kumpulan WAN dan LAN yang saling terintegrasi. Dengan WAN, pertukaran data dan komunikasi antar pengguna lebih cepat, tepat, dan murah. Interferensi WAN menggunakan teknologi yang canggih seperti satelit dan gelombang elektromagnetik. Transfer data dengan kecepatan tinggi seperti ISDN, DSL, dan teknologi stasiun bumi mikro atau VSAT. Kumpulan WAN membentuk internet working yang bisa dikenal dengan istilah internet. Selanjutnya adalah berdasarkan konfigurasinya. Yang pertama adalah peer-to-peer. Konfigurasi ini digunakan pada jaringan dengan jumlah komputer yang sedikit, di mana masing-masing komputer memiliki status kependudukan yang sama dan tidak memerlukan sistem yang terpusat atau server. Kelebihan dan kekurangan dari jaringan peer-to-peer. Yang pertama adalah kelebihan dari jaringan peer-to-peer adalah implementasinya murah dan mudah, tidak memerlukan software administrasi jaringan khusus, tidak membutuhkan administrator jaringan. Kedua adalah kekurangan dari jaringan peer-to-peer. Tidak cocok digunakan untuk jaringan dalam skala besar, karena administrasinya menjadi tidak terkontrol. Tiap user harus dilatih untuk menjalankan tugas administratif agar dapat menggunakan komputernya masing-masing. Tingkat keamanannya rendah. Semakin banyak yang di-share akan mempengaruhi kinerja komputer. Yang kedua adalah client server. Jaringan client server memiliki dua komponen utama, yaitu client dan server. Sesuai namanya, server adalah penyedia layanan komputer yang memberikan layanan untuk komputer klien. Sementara client atau workstation adalah komputer yang menerima layanan atau fasilitas yang disediakan oleh komputer server. Kelebihan dan kekurangan. Pertama adalah kelebihan dari jaringan client server. Kelebihan, karena hanya ada satu administrator yang mengatur sistem dalam jaringan, maka sudah dapat dipastikan kalau keamanan dan administrasi dalam jaringan lebih baik. Server tidak terbebani sebagai workstation, sehingga memiliki kecepatan dan akses yang lebih tinggi. Kekurangan dari jaringan client server. Biaya operasionalnya yang mahal. Komputer yang akan dijadikan server adalah komputer yang memiliki spesifikasi yang tinggi. Media transmisi kabel dan nirkabel.
Jaringan komputer memerlukan media transmisi untuk menghubungkan satu komputer atau terminal dengan komputer atau terminal lainnya. Melalui media transmisi data dan informasi akan dialirkan sehingga membentuk jaringan komunikasi komputer. Pertama adalah kabel. Wire network adalah jaringan komputer yang menggunakan kabel sebagai media pengantar. Jadi data mengalir pada kabel. Kabel yang umum digunakan pada jaringan komputer biasanya menggunakan kabel tembaga. Ada juga kabel jenis lain yang menggunakan seperti fiber optik atau serat optik. Kabel yang biasa digunakan dalam jaringan ada 3, yaitu yang pertama adalah koaksial. Kabel ini sering digunakan untuk antena televisi dan transmisi telepon jarak jauh. Konektornya adalah BNC atau Bridge Naval Connector. Kabel ini terbagi menjadi 2, yaitu koaksional baseband digunakan untuk transmisi digital dan koaksional broadband yang digunakan untuk transmisi analog. Tipe kabel koaksional juga dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah thin atau thinnet. Kabel jenis ini lebih fleksibel, lebih gampang digunakan dan lebih murah daripada kabel thin. Yang kedua adalah kabel thick, lebih tebal, susah dibengkokkan, jangkauannya lebih jauh daripada thin dan harganya lebih mahal daripada thin. Kelebihan, hampir tidak terpengaruh oleh noise, harganya relatif murah, dan kekurangannya penggunaan mudah dibaca. Penggunanya mudah dibaca dan fix koaksional sulit untuk dipasang pada beberapa jenis uang. Yang kedua adalah twist pair. Kabel ini sering digunakan pada kabel telepon. Pada komputer konektornya adalah RJ45. Kabel ini terbagi menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama adalah STP. Di dalamnya ada suatu lapisan pelindung kabel internal yang fungsinya untuk melindungi data dari gangguan pada saat ditransmisikan. Yang kedua adalah UTP atau Unstated Twist Pair. Tidak memiliki lapisan pelindung. Kelebihannya adalah harganya relatif paling murah di antara kabel jaringan lainnya. Yang kedua adalah mudah dalam penggabungan transmisi. Kelemahannya adalah jarak jangkauan hanya 100 meter dan kecepatan transmisi relatif terbatas atau 1 Gbps. Mudah terpengaruh oleh noise atau gangguan. Yang ketiga adalah fiber optik atau serat optik. Ukuran kabel ini kecil dan terbuat dari serat optik. Kabel ini dibagi menjadi 2, yaitu multimodes. Penjalarannya cahaya dari satu ke ujung lainnya. Pada kabel jenis ini dapat melalui beberapa lintasan cahaya karena diameter intinya adalah core cukup besar, yaitu 50 mm. Single mode, diameter intinya hanya 3-10 mm, sehingga perjalanan cahaya hanya dapat melalui satu lintasan. Kelebihan, ukurannya kecil dan ringan, sulit dipengaruhi interferensi atau gangguan. Redaman transmisinya kecil, bidang frekuensinya lebar. Kelemahan, instalasinya cukup sulit, tidak fleksibel, harga relatif mahal. Yang kedua, selanjutnya adalah wireless. Wireless adalah teknologi tanpa kabel. Dalam hal ini adalah melakukan hubungan telekomunikasi dengan menggunakan gelombang elektromagnetik sehingga pengganti kabel. Saat ini teknologi wireless berkembang dengan sangat pesat. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan pada vlog kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di vlog selanjutnya.